Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi di kelas daring Seminar Akuntansi Manajemen. Kali ini kita akan membahas artikel yang berjudul Customer Loyalty in E-Commerce, an Exploration of its Antecedents and Consequences. Hal pertama yang harus kita pahami dalam membaca sebuah artikel adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apa intisari atau apa substansi dari artikel ini. Informasi tersebut pertama sekali dapat kita peroleh dari bagian abstrak. Dari bagian abstrak artikel ini dapat kita lihat sekilas bahwa tujuan artikel ini adalah untuk menginvestigasi antecedent and consequence. Yang artinya lebih kurang tujuan artikel ini adalah untuk mencari tahu apa hal-hal yang menjadi penyebab atau yang mendorong dan hal-hal yang menjadi akibat sebuah customer loyalty atau kesetiaan pelanggan pada bisnis online. Apa yang menjadi motivasi penulis untuk mengangkat isu ini? Berdasarkan artikel ini, penulis mengatakan bahwa customer loyalty merupakan kunci dari profitability. Artinya, customer loyalty merupakan salah satu hal yang dapat mendukung terciptanya sebuah keuntungan atau profitability. Oleh sebab itu, studi atau penelitian terhadap customer loyalty sangat dibutuhkan. Namun sayangnya, penelitian-penelitian di bidang customer loyalty selama ini hanya terfokus pada tradisional bisnis. Sementara masih terdapat keterbatasan penelitian yang membahas tentang customer loyalty pada perusahaan e-bisnis. Di samping itu, peneliti juga berargumentasi bahwa penelitian tentang customer loyalty selama ini hanya fokus kepada behavioral study atau perilaku pembeli dalam melakukan pembelian ulang. Nah, penelitian yang hanya fokus pada behavior tentang bagaimana seorang customer melakukan pembelian ulang atau repeat order menyebabkan penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas perilaku-perilaku tersebut dalam aspek yang sangat sempit. Misalnya, penelitian Brown pada tahun 1952 hanya mengklasifikasikan customer loyalty atau kesetiaan pelanggan itu ke dalam 5 kelompok saja. Sementara itu, semakin berkembangnya penelitian-penelitian di bidang customer loyalty ini, banyak yang menemukan bahwa ternyata behavioral study saja belum cukup. Misalnya penelitian Jacob and Chestnut tahun 1978, mereka mengatakan bahwa loyalty seorang customer jika hanya didefinisikan dalam konteks behavior mereka saja, hal tersebut tidaklah cukup. Karena jika kita hanya melihat customer loyalty hanya dari aspek behaviornya saja, maka akan terjadi salah kaprah. Karena kita tidak dapat membedakan mana yang true loyalty dan mana yang spurious loyalty. Artinya, di sini kita tidak dapat mengenali mana yang pembeli melakukan repeat order atau pemesanan ulang yang disebabkan karena mereka betul-betul loyal dengan pembeli yang melakukan repeat order yang hanya kebetulan saja mereka melakukan pembelian ulang. Maksudnya, pembeli yang hanya kebetulan saja melakukan pembelian ulang tidak dapat dikatakan mereka memiliki loyalty yang tinggi. Karena bisa saja repeat order yang dilakukan oleh customer-customer dari kelompok spurious loyalty tersebut disebabkan karena mereka tidak punya pilihan lain untuk membeli produk yang mereka inginkan. Sementara itu, yang paling penting dalam sebuah e-bisnis adalah kelompok yang berasal dari true loyalty. Artinya, mereka memiliki loyalty yang sangat tinggi kepada perusahaan kita, meskipun di luar sana mereka memiliki alternatif-alternatif dan pilihan-pilihan yang banyak, namun karena mereka memiliki loyalty yang sangat tinggi, maka mereka tetap melakukan repeat order atau pembelian kembali pada perusahaan kita. Nah, hal inilah yang kemudian dikritik oleh penulis, bahwa jika hanya memperhatikan behavioral aspek dari sebuah pembelian ulang atau repeat order,
maka hal tersebut akan memberikan penjelasan yang dangkal. Maka diperlukan aspek lain dalam melihat kesetiaan customer ini, yang disebut dengan attitudinal dimension atau dimensi attitudinal. Sebut saja misalnya Keller dalam artikelnya pada tahun 1993. Dia mengatakan bahwa loyalty is present when favorable attitudes for a brand are manifested in repeat buying behavior. Jadi, loyalty atau kesetiaan dapat dilihat dari ketika sebuah sikap yang baik diberikan kepada sebuah brand yang dimanifestasikan dalam perilaku repeat buying. Jadi menurut Keller, repeat buying merupakan sebuah perilaku yang menjadi manifestasi dari adanya sikap baik seorang customer terhadap sebuah brand. Ada lagi Gramler dalam artikelnya tahun 1965, dia mengatakan hal seperti ini. Both the attitudinal and behavioral dimensions need to be incorporated in any measurements of loyalty. Yang artinya kurang lebih, Gramler memberikan statement bahwa attitudinal and behavioral dimension dua-duanya harus dapat disandingkan atau dua-duanya harus bekerja sama dalam pengukuran sebuah loyalty. Nah, oleh sebab itu, artikel ini menggunakan istilah e-loyalty yang mengkombinasikan dimensi attitudinal dan dimensi behavioral dalam mengukur loyalitas customer dalam sebuah bisnis online. Pada tahap pertama, penulis mengidentifikasi 8 faktor atau 8 hal yang mereka yakini menjadi antecedent atau menjadi penyebab munculnya perilaku repeat buying oleh customer dalam sebuah penjualan online. 8 hal tersebut adalah customization, contact interactivity, cultivation, care, community, choice, convenience, dan karakter. Nah, mari kita bahas satu persatu setiap antecedent ini. Apa yang membuat peneliti memiliki keyakinan bahwa customization ini dapat meningkatkan e-loyalty? Di sini, penulis menuliskan sebagai berikut bahwa customization is the ability of an e-retailer to tailor products, services, and the transactional environment to individual customers. Yang artinya kurang lebih, customization adalah kemampuan seorang e-retailer atau retailer elektronik mendesain produk atau jasa dan lingkungan transaksional atau lingkungan yang dapat mendorong terjadinya transaksi untuk masing-masing customer. Apa kata kunci dari customization ini? Kata kunci dalam customization adalah tailor individual customers. Desain yang dirancang untuk masing-masing customer. Apa yang dimaksud dengan desain untuk masing-masing customer ini? Misalnya kita ambil saja contoh Tokopedia. Saya beberapa hari yang lalu pernah melakukan transaksi pembelian sebuah panci melalui Tokopedia. Berdasarkan rekaman pembelanjaan saya terakhir, Tokopedia mengidentifikasi bahwa saya adalah seorang pembeli panci. Sehingga ketika saya membuka laman Tokopedia pada hari-hari selanjutnya, halaman utama dari Tokopedia di akun saya tersebut dipenuhi dengan gambar-gambar panci-panci lainnya dari merek-merek yang berbeda dan dari model-model yang berbeda. Dan hal ini tentu saja akan berbeda dari masing-masing individu ke individu. Misalnya saja Anda melakukan pembelian buku di Tokopedia. Kemudian Tokopedia akan mengidentifikasi Anda berdasarkan pembelanjaan Anda terakhir bahwa Anda pernah membeli buku dan mereka mengenali bahwa Anda seorang adalah pecinta buku. Oleh sebab itu, pada hari-hari berikutnya atau pada waktu-waktu ke depan, laman awal akun Anda akan dipenuhi dengan penawaran-penawaran buku-buku dengan judul-judul yang berbeda dan dari penerbit-penerbit yang berbeda khusus untuk Anda. Nah, artinya di sini desain akun saya akan berbeda dengan desain akun Anda meskipun kita membuka laman e-commerce yang sama, yaitu sama-sama membuka laman
Tokopedia. Kemudian, mengapa customization ini diyakini dapat meningkatkan e-loyalty? Nah, di sini sudah dikatakan pada halaman 42 artikel ini, there are multiple reasons why customization is expected to affect e-loyalty. Customization increases the probability that customers will find something that they wish to buy. Yang artinya ada beberapa alasan mengapa customization diyakini dapat meningkatkan e-loyalty. Salah satunya dia mengatakan bahwa customization dapat meningkatkan kemungkinan seorang customer menemukan hal-hal yang ingin mereka beli. Selain itu juga dikatakan di sini bahwa customization also creates the perceptions of increased choice that enabling a quick focus on what the customers really wants. Yang artinya customization dapat menciptakan sebuah persepsi bahwa seorang customer dapat fokus kepada pilihan-pilihan yang ada ketika mencari barang atau jasa yang ia inginkan. Jadi, misalnya jika saya pernah membeli panci, maka e-commerce tersebut akan merecognize saya sebagai seorang panci lovers. Dan pada saat-saat berikutnya, ketika saya membuka kembali Tokopedia, maka laman saya akan dipenuhi dengan tawaran berbagai panci dari berbagai merek dan berbagai model. Dan ini menurut mereka akan semakin memfokuskan saya untuk mencari panci yang saya inginkan ketimbang laman Tokopedia tersebut memberikan gambar panci, memberikan gambar buku, memberikan gambar sepatu, memberikan gambar baju, kemudian memberikan gambar makanan-makanan dan sebagainya, sehingga membuat saya tidak fokus dalam mencari apa yang saya inginkan. Penulis memiliki keyakinan bahwa customer itu akan semakin senang ketika mereka diberikan kemudahan dalam memilih. Artinya, jika mereka ingin membeli panci, cukuplah yang ditawarkan itu hanya panci-panci dari berbagai merek dan berbagai harga dan dari berbagai model. Nah, oleh sebab itu, mereka mengembangkan premis bahwa semakin baik sebuah customization, maka akan semakin naik e-loyalty customer tersebut. Antecedent yang kedua adalah contact interactivity. Nah, di sini contact interactivity dikatakan sebagai dynamic nature of the engagement that occurs between any retailer and its customers through its website. Lack of interactivity is a problem for a majority of websites. Nah, artinya kontak interactivity ini dikatakan sebagai adanya ikatan atau adanya bounding antara e-retailer dengan customer. Jika interactivity ini tidak baik atau sangat kurang sekali, maka hal tersebut akan menjadi permasalahan yang paling utama dalam sebuah bisnis e-commerce. Nah, di sini kontak interactivity ini dicontohkan sebagai berikut, yaitu product information, answer inquiries via email, dan hal-hal lainnya yang dianggap sangat membantu customer ketika mereka mencari barang yang mereka inginkan. Dan bahkan dalam tulisan ini dikatakan bahwa kontak interactivity merupakan sebuah support tools yang terdapat pada sebuah website, di mana tool tersebut dapat meningkatkan interaksi antara customer dan retailer secara elektronik. Nah, misalnya di sini kita bisa melihat contoh sekali lagi dari Tokopedia. Misalnya saya ingin membeli sebuah blender. Kemudian setelah saya ketik kata kuncinya yaitu blender, maka akan keluar blender dari berbagai merek. Ada dari Cosmos, ada dari Philips. Kemudian saya fokus kepada sebuah merek saja. Misalkan let's say Philips. Ada banyak toko yang menawarkan blender Philips pada saat itu. Nah, kira-kira pada toko mana saya akan berbelanja? Menurut konsep kontak interactivity ini, saya akan cenderung untuk melakukan transaksi kepada toko yang memberikan informasi produk yang lengkap. Kemudian ketika saya bertanya atau melakukan chat dengan sellernya, mereka merespon dengan sangat cepat. Sehingga pada penelitian ini atau pada antecedent ini, penulis memiliki premis bahwa semakin baik kontak interactivity,
maka akan semakin tinggi e-loyalty customer tersebut. Antecedent yang berikutnya adalah cultivation. Apa itu cultivation? Menurut artikel ini disebutkan bahwa cultivation is the extent to which an e-retailer provides relevant information and incentives to its customer in order to extend the breadth and depth in their purchases over time. Artinya kurang lebih begini, cultivation adalah sampai sejauh mana seorang e-retailer itu memberikan informasi-informasi yang relevan dan memberikan insentif-insentif atau bonus-bonus kepada customernya agar ia dapat menggali lebih dalam atau agar ia dapat memperluas pilihan-pilihan belanjanya di toko tersebut. Nah, dalam cultivation ini, manajemen database dari seorang e-retailer sangat dibutuhkan. Misalnya, saya pernah membeli sepatu di Tokopedia, maka data saya tersebut diarsipkan dengan baik oleh Tokopedia. Sehingga pada saat Tokopedia melakukan penjualan sepatu dengan harga khusus atau jika suatu saat Tokopedia memiliki diskon-diskon yang khusus, misalnya menjelang lebaran atau pada saat akhir tahun di mana diskon-diskon terhadap merek-merek sepatu itu membanjiri toko-toko mereka, maka mereka akan mengirimkan email kepada saya atau mereka akan memberikan atau mengirimkan notifikasi kepada saya bahwa ada sale, ada diskon untuk Reebok atau ada sale sepatu merek Nike dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kenapa ini diperlukan? Karena ini akan meningkatkan kecenderungan pembeli atau customer untuk memperdalam atau memperluas pilihan mereka terhadap produk. Misalnya, jika saya pernah membeli sebuah sepatu flat di Tokopedia, maka saya akan ditawari brosur-brosur sepatu-sepatu flat lainnya yang lagi diskon. Tapi di samping sepatu flat yang lagi diskon, ternyata dalam brosur tersebut juga terselip sepatu-sepatu wedges atau sepatu-sepatu boot atau sepatu-sepatu cats lainnya yang bisa jadi itu bisa memperlebar selera saya dalam persepatuan. Artinya, ketika data saya waktu membeli sebuah sepatu flat itu di-record oleh database-nya Tokopedia, maka tidak tertutup kemungkinan di hari-hari berikutnya saya akan tertarik juga membeli sepatu dengan high heel atau sepatu dengan tapak wedges atau sepatu dengan model cats dan sebagainya dan sebagainya. Dan itu tentu akan meningkatkan frekuensi saya berbelanja atau men-scroll barang-barang yang ada di Tokopedia tersebut. Nah, disinilah pentingnya cultivation. Dalam artikel ini, dia juga memberikan contoh bagaimana Amazon.com melakukan cultivation terhadap customer-nya. Ketika mereka merekam data seorang customer melakukan transaksi pembelian buku, misalnya buku dengan genre personal development, maka pada bulan-bulan berikutnya mereka akan mengirimkan via email brosur-brosur tentang buku-buku personal development yang baru dirilis atau buku-buku personal development yang selama ini menjadi andalan atau bestseller di Amazon.com. Sehingga di sini penulis memiliki premis bahwa semakin baik cultivation sebuah e-retailer, maka e-loyalty customer-nya juga akan baik. Antecedent berikutnya adalah care atau kepedulian. Care diartikan sebagai care refers to the attention that a e-retailer pays to all the pre- and post-purchase customer interface activities designed to facilitate both immediate transactions and long-term customer relationship. Nah, di sini dicontohkan salah satu care yang dapat diberikan oleh sebuah e-retailer kepada customer adalah dengan memberikan informasi tentang status order customer tersebut. Nah, ini memperlihatkan bahwa e-retailer tersebut peduli dengan proses pada masa post dan pre-order. Jadi artinya di sini e-retailer tersebut tidak hanya peduli atau memperhatikan kita
pada saat kita lagi nanya-nanya barang, kita lagi tanya-tanya informasi, atau kita ingin mencari-cari barang yang kita butuhkan, mereka tidak hanya peduli pada saat itu saja. Maksudnya, ketika sudah terjadi transaksi pun, ketika kita sudah membayar dan kita sudah deal dengan mereka, dan kemudian barang tersebut dikirimkan ke kita, mereka masih peduli dengan barang yang kita beli tersebut. Apakah barang tersebut sudah sampai dengan selamat ke tempat tujuan, atau apakah barang tersebut terlambat sampai di tempat tujuan, atau apakah barang tersebut hilang di tengah jalan. Dan perhatian-perhatian seperti itu akan membuat customer merasa nyaman. Dan kata kuncinya di sini dalam contoh status order ini adalah mereka selalu membuat customer itu keep informed. Artinya mereka selalu membuat customer itu terinformasikan atau selalu mendapatkan informasi-informasi tentang sejauh mana perjalanan produk yang sudah dibeli tadi. Sehingga penulis di sini memiliki premis bahwa semakin care seorang e-retailer, maka akan semakin baik juga e-loyalty yang akan mereka dapatkan. Antecedent berikutnya adalah community. Itu adalah kata kunci dari sebuah bisnis e-commerce. Kenapa? Karena kekuatan e-commerce salah satunya didukung oleh promosi dari mulut ke mulut. Pada umumnya, customer yang memiliki maksud yang sama atau customer yang lagi mencari barang yang sama, itu mereka akan saling bertanya satu sama lain. Tanpa mereka sadari, mereka akan membentuk sebuah komunitas. Nah, ini jugalah yang difasilitasi oleh Tokopedia misalnya. Di sini dikatakan, community adalah an online social entity comprised of existing and potential customers that is organized and maintained by a retailer to facilitate the exchange of opinions and information regarding offered products and services. Jadi di sini community adalah sebuah entitas sosial yang berada dalam sebuah jaringan online yang keberadaannya diorganisir atau dibentuk oleh sebuah e-retailer yang fungsinya untuk memfasilitasi customer untuk saling memberikan opini dan informasi tentang produk dan jasa yang ditawarkan oleh e-retailer tersebut. Nah, di Tokopedia itu ada bagian ulasan pembeli. Nah, di ulasan pembeli ini, semua informasi-informasi tentang produk dan testimoni-testimoni customer terhadap produk dan terhadap jasa yang diberikan oleh toko tersebut atau sebuah e-retailer tersebut dipublikasikan secara transparan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis memberikan premisnya bahwa jika semakin baik community suatu e-retailer, maka akan semakin baik e-loyalty yang akan diperoleh oleh e-retailer tersebut. Antecedent berikutnya adalah choice. Jika dibandingkan dengan penjual atau reseller konvensional, e-retailer atau retailer e-commerce ini lebih menguntungkan dalam hal memberikan pilihan-pilihan yang beragam kepada customer mereka. Karena dalam mendisplay produk yang akan ditawarkan kepada customer, e-retailer lebih memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan retailer konvensional. Ketika retailer konvensional harus menyewa gedung yang lebih luas jika ingin memberikan pilihan barang yang lebih banyak atau produk yang lebih banyak kepada customernya, hal ini tentu saja berbeda dengan e-retailer. E-retailer hanya membutuhkan space laman di mana mereka dapat memajang foto-foto produk yang akan ditawarkan kepada customer. Semakin banyak pilihan yang dapat dipilih oleh customer akan memberikan suasana belanja yang lebih menyenangkan bagi customer. Oleh sebab itu, dalam hal choice ini atau pilihan ini, penulis memiliki premis bahwa semakin banyak pilihan produk yang dapat ditawarkan oleh sebuah e-retailer kepada customernya, hal tersebut juga akan berpengaruh kepada peningkatan e-loyalty. Berikutnya adalah convenience atau kenyamanan. Pada artikel ini, penulis menuliskan bahwa convenience refers to the extent to which a customer feels
that the website is simple, intuitive, and user-friendly. Accessibility of information and simplicity of the transaction processes are important antecedents to the successful completion of transactions. Customer akan lebih menyukai website yang simple daripada website yang sangat rumit. Begitu juga customer akan lebih cenderung menyukai website yang user friendly. Oleh sebab itu, salah satu kenyamanan yang ditawarkan oleh e-retailer adalah simplicity atau kesederhanaan website yang mereka miliki. Nah, dalam hal convenience ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang juga setuju dengan pendapat bahwa convenience atau kenyamanan customer dalam mengunjungi sebuah website akan meningkatkan atau akan berpengaruh kepada profitability atau akan berpengaruh kepada suksesnya sebuah transaksi yang dilakukan oleh seorang customer pada suatu website. Maka dalam hal ini, penulis memiliki premis di sini bahwa semakin convenience atau semakin nyaman suatu website untuk dikunjungi, maka akan semakin baik juga e-loyalty yang akan diterima oleh e-commerce tersebut. Selanjutnya adalah karakter. Karakter di sini berhubungan dengan reputasi dan image yang ditanamkan oleh sebuah e-retailer dalam benak customer. Misalnya, kembali kita kepada contoh Tokopedia tadi. Nah, Tokopedia memiliki karakter misalnya warna hijaunya, kemudian logonya yang seperti burung hantu berkepala petak. Unsur-unsur tersebut berkaitan dengan website design. Namun, desain tersebut sengaja dibuat seunik mungkin sehingga ketika saya melihat dari jauh ada sebuah paket dengan stiker berwarna hijau dan kemudian ada logo kepala burung hantu yang berbentuk petak, maka saya akan dengan cepat mengenali bahwa itu adalah dari Tokopedia. Karakter tersebut, menurut premis penulis pada artikel ini, sangat dapat mempengaruhi customer loyalty. Nah, tahap kedua, setelah peneliti mengidentifikasi 8 antecedent atau 8 faktor yang menurut mereka sangat dapat berpengaruh kepada e-loyalty, maka selanjutnya penulis akan membahas konsekuensi dari antecedents tersebut. Menurut penulis dalam artikel ini, konsekuensi dari antecedent yang sudah diidentifikasi di depan adalah munculnya beberapa perilaku yang dapat meningkatkan e-loyalty. Perilaku yang dihipotesiskan di sini ada 2. Yang pertama, perilaku word-to-mouth behavior atau perilaku untuk menyampaikan pesan dari mulut ke mulut atau istilahnya iklan dari mulut ke mulut. Dan perilaku yang kedua adalah willingness to pay. Bagaimana word-to-mouth behavior ini dapat dilihat sebagai sebuah konsekuensi dari adanya antecedent di depan? Penulis mengatakan, konsekuensi dari adanya antecedent di depan adalah di mana customer yang loyal tadi akan dengan secara sukarela mempromosikan tempat e-retailer di mana ia mendapatkan pengalaman berbelanja yang sangat memuaskan tadi kepada orang lain. Nah, perilaku ini tentu saja sangat menguntungkan dalam bisnis e-commerce. Oleh sebab itu, premis yang dibangun oleh penulis pada bagian ini adalah semakin loyal seorang customer, maka akan semakin positif atau semakin baik behavior word to mouth yang ia berikan. Konsekuensi dari perilaku loyalty yang kedua, willingness to pay. Di sini, penulis meyakini bahwa customer yang sudah loyal tadi akan memberikan atau akan membayar dengan harga berapapun terhadap suatu produk yang sudah ia cintai. Sebaliknya, peneliti juga memiliki keyakinan bahwa customer yang tidak loyal akan dengan mudahnya berpaling ke lain hati ketika produk yang ingin mereka tuju atau ketika sebuah brand yang mereka inginkan mengalami kenaikan harga. Oleh sebab itu, dalam hal ini penulis memiliki premis bahwa seorang customer yang loyal akan memiliki perilaku willingness to pay yang tinggi terhadap suatu produk atau brand yang ia cintai. Hasil yang mereka temukan dari 8 antecedent yang mereka uji
Ternyata convenience atau kenyamanan website merupakan salah satu faktor yang paling sangat signifikan mempengaruhi e-loyalty. Sementara dalam dimensi perilaku, penelitian ini menemukan bahwa e-loyalty memiliki dampak positif terhadap word of mouth dan willingness to pay. Artinya, e-loyalty dapat mendorong terciptanya perilaku customer yang dengan sukarela memberikan testimoni tentang pengalaman belanja mereka yang memuaskan. Dan e-loyalty ini juga ditemukan memiliki dampak yang positif, artinya juga dapat mendorong perilaku willingness to pay atau keinginan membayar lebih terhadap suatu brand meskipun brand tersebut atau produk tersebut mengalami kenaikan harga. Baiklah, sekian dulu pembahasan dari artikel kali ini. Saya harap teman-teman tidak bosan belajar secara online seperti ini dan saya harap juga penjelasan saya dapat memberikan value atau manfaat yang tidak kalah signifikan dibanding proses pembelajaran tatap muka yang biasa kita lakukan. Oke teman-teman semuanya, talk to you next week. Bye.